Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kembali kami TVRI Kalimantan Barat hadir menjumpai Anda, menemani waktu sore Anda, baik Anda yang sudah berada di rumah bersama keluarga maupun Anda yang masih berada di tempat kerja. Hari ini Bincang 56 membahas tentang zona integritas politis atau komitmen melayani. Tentu saja kita ketahui bersama bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi suatu bobrok begitu karena suatu penyakit yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah. Salah satu upaya pemerintah untuk menuntaskan korupsi di penyelenggara negara adalah dari sisi zona integritas. Apa itu zona integritas dan bagaimana proses untuk mendapatkan zona integritas? Kita membahasnya dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama kami. Saya sapa kedua narasumber saya. Bapak Erdi, akademisi, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Bapak Agus Priyadi, perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Barat. Selamat sore. Ya, sore Mbak Retno, para pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah berkenan hadir di tengah kesibukan Bapak-Bapak. Saya ke Pak Erdi dulu. Pak Erdi selaku akademisi, bisa diceritakan Pak sejarah panjang bagaimana pemerintah berupaya untuk membersihkan negara dari korupsi? Ya, sejarahnya itu tentu dimulai dari era reformasi, di mana tumbangnya Orde Baru yang dianggap memiliki banyak hak-hak khusus dari penyelenggara negara, kemudian mahasiswa tampil melahirkan era Orde Reformasi. Nah, yang kemudian mundurlah Pak Soeharto almarhum. Kemudian naiklah Pak Wakil waktu itu sebagai Presiden Republik Indonesia, Pak B.J. Habibie almarhum. Jadi dari situ kemudian sebagai seorang presiden teknokrat yang mampu memiliki visi ke depan, karena beliau ini terkenal dengan seorang visioner, Pak almarhum Habibie, sehingga sudah memprediksi bahwa negara ini akan tumbuh menjadi negara besar. Nah, salah satu upaya untuk mempercepat agar supaya pemerintah ini berjalan sesuai rel dan juga bisa merangkum masyarakat untuk menuju Indonesia Hebat 2045, maka diciptakanlah yang namanya Undang-Undang Nomor 28 yang kita kenal dengan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara bersih, bebas dari KKN. Nah, sebenarnya mulai dari situlah undang-undang tahun 99. Nah, sekarang 2021, berarti sudah sekitar 22 tahun baru kita bicara integritas. Mestinya sudah terlambat. Nah, mengapa 2045 sudah dekat sekali, sehingga kita membutuhkan komitmen tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga publik mengawas. Nah, Ombudsman nanti mengawas, Kemenpan mengawas, NGO yang berbasis misalnya ada jari segala macam itu mengawas. Ayo kita kawal bahwa pemerintahan ini harus berjalan membawa rakyat sedemikian rupa menuju kesejahteraan bersama, keadilan bersama, bahwa birokrat tidak boleh lagi memiliki hak-hak khusus dalam penyelenggaraan negara. Nah, itulah kira-kira sejarah panjang sampai sekarang. Nah, 2011 ketika Pak SBY itu juga sudah pernah mengeluarkan yang namanya peraturan Inpres nomor 17/2011 yang ingin supaya melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 itu. Nah, kemudian justru kita berkutak-katik di dalam urusan ini, bahwa ganti pasal segala macam. We have not to the action, tetapi kita berkutak-katik dengan pasal demi pasal dan seterusnya. Nah, ini harus segera kita akhiri supaya supaya kita langsung saja aksen lah gitu. Jadi 2021 ini sudah harus aksen karena 2045 sudah sangat dekat. Nah, untuk membangun sebuah negara tidak mungkin mencapai
kesejahteraan yang optimal ketika di dalam negara itu masih terdapat tindakan korupsi. Cina dulu di 2008 datuknya korupsi, tetapi karena pemerintahannya Zhou Rongji sama Deng Xiaoping yang membunuh koruptor, akhirnya orang penyelenggara negara memiliki ketakutan yang luar biasa untuk melakukan tindakan korupsi sedemikian rupa pemerintahannya menjadi pemerintahan yang bersih, yang pergerakan dari datuk korupsi menjadi negara penyelenggara negara yang ini. Mengapa? Karena Zhou Rongji dan Deng Xiaoping pada saat itu betul-betul melaksanakan undang-undang negara bahwa yang koruptor harus diganjar dengan kematian. Nah, orang akhirnya, kita mungkin akan ke sana, mudah-mudahan kita dan saya yakin Pak Jokowi itu akan siap menandatangani regulasi yang seperti Menteri Sosial kemarin, kalau korupsi ya sudah selesaikan saja. Toh masih banyak orang yang bisa mau jadi menteri, yang siap menjadi menteri tanpa harus melakukan korupsi. Korupsi itu ibarat kita menimba air sumur ke dalam ember yang bocor, tujuannya untuk memenuhkan ember yang bocor. Karena lubang banyak di ember itu, maka sumurnya kering, embernya tidak pernah akan penuh. Itulah kira-kira korupsi, sehingga menjadi bahaya bagi sebuah negara ketika korupsinya belum mampu kita sterilkan. Nah, berapapun besar uang negara untuk kemakmuran rakyat, ketika korupsinya masih mantap seperti itu, nah saya masih pesimis kalau kesejahteraan itu bisa diwujudkan di 2045. Baik, tentu saja jangan sampai kita menduplikasi aturan Cina yang koruptor harus dibunuh begitu untuk bisa membersihkan negara ini dari korupsi. Saya ke Pak Agus. Bicara tentang pelayanan terhadap masyarakat, kita ingat beberapa tahun lalu ada yang namanya pelayanan satu pintu. Dianggap itu menjadi salah satu cara untuk membebaskan pemerintah dari korupsi. Tapi ternyata masih juga ada celah untuk melakukan korupsi. Akhirnya pindah lagi, kita mencoba ZI, zona integritas. Ini potensi baikkah untuk membersihkan negara dari korupsi, Pak Agus? Iya, Mbak Husno, dan tadi sudah disampaikan secara tegas, terang ya, Bapak Ibu sekalian pemirsa TVRI Kalbar dimanapun, ini hanya diperlukan integritas kemauan dari pertama tadi Deng Xiaoping itu kepala negara presiden, maka kita masih sangat berharap kepada Presiden RI ini, Jokowi, memang tidak ada lagi tawar-menawar sebenarnya ya, bahwa kalau hukuman mati ini bisa diterapkan, tapi catatan di Indonesia ini dominasi partai politik luar biasa. Nah, ketika untuk memberlakukan satu peraturan itu pasti ada nego-nego ya. Ini ketika nego terjadi, maka siapa itu yang melakukan korupsi? Siapa dia orangnya, siapa di belakangnya? Maka yang belum terjadi di Indonesia ini reformasi partai politik. Nanti bisa disinggung lagi oleh Bang Heri sebagai orang dosen bahwa reformasi yang lain sudah berjalan walaupun dengan hasil yang belum juga memuaskan kita, tapi reformasi partai politik ini sampai hari ini belum kedengaran. Maka kita tahu kalau sudah partai politik itu direformasi, mestinya zona integritas juga harus berlaku di situ, bukan hanya di PNS, BUMN. Mestinya juga mereka ayo sama-sama kita perang. Contoh itu ya, jabatan menteri adalah jabatan politik. Baru berapa bulan sudah kecekal KPK ya. Nah itu, maka saya antara optimis dan pesimis ini. Kalau partai politik tidak pernah direformasi, maka integritas seberapapun besarnya, siapapun dia, itu agak sulit nih. Maka seperti dicontohkan tadi, satu pintu dan lain pintu, mungkin banyak pintu ya. Contoh besar ada lelang. Saya punya contoh konkret dulu sekitar 3-4 tahun yang lalu, bahwa ketika Indosat dipegang oleh Singapura, itu ada pemborong tower yang sama sekali tidak pernah jumpa dengan pihak Indosat. Dia bekerja, ikut lelang, penilaian pekerjaan itu semua melalui satelit dan pakai, tidak pernah sekalipun kita jumpa begini.
Ini kalau untuk pemberantasan korupsi sebetulnya kita sudah sama tahu itulah dilakukan. Tapi kita tidak pernah action seperti yang itu yang dilakukan. Maka kita berkutat terus di sini aja. Kita zona integritas, WBK, wilayah bebas dari korupsi. Tapi coba lihat ya, pengurusan itu. Itu kalau kita memang mau, pertama betul kepala pimpinan dulu nih dari atas tuh. Singapura perlu 30-40 tahun dan banyak kepolisian yang mati, rasuah KPK banyak yang mati karena perang dia. Nah sekarang ini kita perang yang mana nih? KPK berperang dengan siapa? Terus rakyat di mana dilibatkan enggak itu? Sehingga kedepannya memang kalau kita bicara integritas itu komitmen yang memang dimulai dari atas nih. Kalau banyak kepala daerah yang lurus saja, nanti ada orang cari-cari, cari-cari ini kan. Kalau kita mau cerita dengan vulgar di sini, jangan-jangan kita tidak bisa keluar dari ruangan ini, karena banyak dokumen yang kita tahu. Nah, ketika tahu sama tahu tuh kok tidak dibuat seperti, oh di sana negara Skandinavia, Finlandia, Denmark, Swedia, Swiss itu aman-aman aja sehingga Singapura orang aman bisa makmur karena apa? Tidak ada yang memeras, tidak ada yang aji mumpung. Wah Henry sudah bilang tadi, kalau kita ngeruk sumur ngisi itu lama-lama kita ini sebagai negara Ethiopia kering kerontang tapi tidak ada hasilnya untuk kemajuan. Nah, dihubung dengan integritas hari ini yang susah yang susah tidak masuk akal tuh ketika kita bicara soal bahwa Indonesia ini mayoritasnya Muslim, banyak haji dan banyak umroh, tapi tidak diimplikasikan ke dalam kehidupan nyatanya. Ketika seorang gaji segini, kok punya aset segitu? Dulu pernah ada, saya ingat betul, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Penyelenggara Negara yang sudah dihapuskan di zaman Megawati. Tapi kerjaannya komisi itu hanya memeriksa kekayaan. Dia tidak nangkapin orang, cuma memeriksa. Ketika kekayaannya berlebih, diupayakan untuk disita. Itu ada pentingnya juga dihidupkan kembali kalau saat sekarang punya komitmen yang baik. Karena orang cuma LHKPN saja itu banyak yang tidak dilapor. Nah, tapi kalau ada komisi itu lagi, bukan artinya banyak komisi akan membuat keuangan negara bangkrut, enggak. Siapa yang memeriksa kekayaan ini siapa nih? Kan kita hanya sekedar melapor nih. PPATK itu 1 tahun bisa 3.500 transaksi mencurigakan. Sudah diserahkan kepada kejaksaan, kepolisian. Berapa yang diusut coba? Sehingga ketika kita bicara integritas ini, lagi-lagi kita menjadi pedoman adalah siapa kepala daerah, kepala negara, kepala dinas, kepala Kalau sudah memberikan contoh yang baik dan hukumannya tadi adalah kita ada hukuman mati. Tapi ketika kan kita semua orang upaya untuk ini lagi-lagi di Palu Hakim itu. Nah, Palu Hakim ini sehingga Pak Artijo itu ya ketika kita ngajukan kasasi sudah dia saya baca dalam majalah tuh dia tidak mikir lagi masuk, pokoknya 7 tahun pertama dia langsung naik 14 tahun karena segitu segitu gigihnya gitu. Saya kira gitu Mbak Rusnul, komitmen yang memang harus dari kepala yang disampaikan tadi oleh Bang Herdi itu penting. Masih ke Pak Agus, kalau bicara komitmen pemerintah masih diragukan, bagaimana dengan aturan hukum yang ada? Sudah menaungi kah? Korupsi, kalau memang mau dianggap extraordinary crime, baik, maka seluruh peraturan kita buat extraordinary crime. Contoh, kalau ini extraordinary, sekarang pengenangannya biasa-biasa aja, sama dengan kriminal biasa saja. Sekarang gini, ketika orang sudah matching gimana kan orang ini harus dimiskin, betul-betul dimiskinkan, langsung. Oh ini kekayaannya sudah tidak benar. Maka dulu pernah asas pembuktian terbalik itu kenapa tidak bisa kita buktikan sekarang? Tanyain aja, ini mobil dari mana? Mudah kok. Ketika ada komitmen politikal yang baik, ya paling ya dari partai politik nanti yang menjegal. Ya, maka saya bilang tadi reformasi politik. Membuktikan orang untuk tanyain aja tuh, ini beli di mana mobil? Meriang kan sudah orang. Belinya Pak, buktikan aja. Oh cash. Anda gaji sekian, bisa cash gimana ceritanya? Buktikan lagi. Dari mana nih? Itu seperti pertanyaan waktu kita meninggal, malaikat bertanya nih, ini dari mana? Untuk apa? Pertanyaan itu kalau
betul petugas yang nanya, nggak ada orang lagi yang mau berani. Karena Cina itu bang, ya Mbak Husnul ya, itu sudah memang sistemnya tersistem. Saya gaji nih, saat saya gaji, ketika si A mau beli mobil, di situ sudah tersistem dia. Oh, nggak bakal tembus karena apa? Orang ini sudah tahu, Anda 10 juta gaji, nggak mungkin beli 200 juta cash. Mau apa aja nih mengambil, sehingga saya baca di koran sudah lama ya, pejabat menteri itu ditemukan dalam ruang tengahnya 378 miliar uang semua tuh, karena dia tidak mungkin nabung, tidak mungkin belanja, tidak mungkin beli tanah, semua tersistem itu, beli tanah cash, tidak mungkin. Karena apa? Gajinya sekian, tidak mungkin. Saya pernah tanya tuh di sini, gimana kalau kita nggak bisa di sini? Kenapa? Masih ada deal. Nah, kalau itu dibuat sistem, yang sistem itu adalah buta, pokoknya gitu kan. Nggak mungkin orang mau transaksi ketika dia harus menjelaskan nih, sistem itu dibangun gitu loh. Nah, di kita KPK itu saya nggak terlalu setuju kalau dia nangkapin orang terus. Justru di pencegahan itu biayanya murah. Bang Yadi gaji 20 juta tambah TKP 30 atau 40 juta, oke. Beli tanah yang 1 M, bingung mesinnya. Baik. Tolak. Nah, sistem itu yang orang masih belum percaya bahwa pencegahan itu lebih penting dengan menerapkan sistem pencegahan yang apa susahnya kalau kita mencontoh negara yang sudah ada. Baik. Kita bahas lebih lanjut usai jeda, dan pemirsa pastikan Anda tetap bersama kami. Kami masih akan kembali usai jeda berikut ini. Panorama alam Danau Sentarum Kapuas Hulu yang mempesona. Setitik harapan anak-anak terhadap anugerah yang maha kuasa. Keceriaan, keseruan, kesahajaan, kebersamaan dan saling menghargai menjadi panorama sosial. Sebuah serakan kata agar kawasan danau dan hutan lindung tetap terjaga, terawat, dan lestari dari generasi ke generasi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Kalimantan Barat siap mengawal akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah melalui pendampingan dan pengawasan agar hasil pembangunan dapat terjaga dan bermanfaat bagi masyarakat. BPKP hadir dan bermanfaat. Ayo tonton TVRI, media pemersatu bangsa. TVRI, media pemersatu bangsa. Masih di Bincang 56 tentang zona integritas. Saya langsung ke Pak Erdi. Ya. Bicara tentang komitmen, bicara tentang integritas. Memang secara kasat mata pemerintah sudah fokus untuk menyelesaikan permasalahan korupsi secara kasat mata. Tetapi ternyata pada kenyataannya banyak masih korupsi-korupsi yang hadir di Indonesia dengan berbagai cara. Mungkin tidak, Pak. Kenapa pemerintah tidak menjadikan ini extraordinary crime? Karena memang dampak dari korupsi itu tidak begitu terasa, padahal masyarakat yang menjadi korban seutuhnya sebenarnya. Pak Erdi. Ya, tahun 2014 saya menulis judul tulisan saya itu vonis mati koruptor. Titik 2, mungkinkah, saya kasih tanda question mark. Jadi, nah, dalam saya membaca sudah sebagai dosen yang dilatih KPK untuk mata kuliah pendidikan anti korupsi. Nah, saya melihatnya bahwa ada semacam bumerang gitu. Jadi kalau misalnya bumerang itu kan kalau mau lepas ke orang, kalau tidak kena sasaran balik ke dia. Itu yang ditakutkan.
oleh karena itu saya melihat ketika masih ada kekhawatiran itu, maka seorang kepala negara, juga partai politik tadi akan ketakutan tanda petik untuk mengesahkan bahwa koruptor itu divonis mati. Nah, padahal di beberapa negara di dunia yang kita pelajari dari berbagai sumber buku referensinya kan, nah ada 4 yang harus menjadi extraordinary crime. Yang pertama itu, boleh saya buka contekan saya. Yang pertama itu terorisme. Sudah. Kita kalau terorisme mudah selesai sudah, pasti dihukum mati, kan gitu. Yang kedua narkotika. Nah, narkotika di atas sekian dia adalah pengedar, penyanu segala macam, itu hukum mati. Yang korban diselamatkan, kan gitu, sudah jelas clear sistemnya clear, penindakan clear. Yang ketiga adalah pembunuhan berantai juga akan dilakukan. Nah, giliran koruptor ini masih 1999 2021 masih belum ada kabar, bahkan sistemnya pun belum di ini. Nah, saya setuju misalnya gini, kenapa kemudian melakukan reformasi di ASN? Saya dosen dah jelas, gajinya sekian, sertifikasi sekian. Ya kalau saya beli mobil ya memang tidak bisa, kan gitu. Sudah enggak. Tapi kenapa enggak yang tempat lain gitu? Nah, artinya kita ingin berharap ke depannya betul bahwa ya kita perlakukanlah. Di Jepang misalnya, orang yang dituduh saja untuk telah melakukan danggau. Nama bahasa Jepangnya itu kalau corrupt itu danggau. Danggau itu semacam itulah. Nah, orang kalau sudah dituduh korupsi, maka nanti ke kaisar itu kalau misalnya diadili segala macam dan dia merasa bahwa dia tidak melakukan korupsi tapi tertuduh, itu juga hukumannya dia akan melakukan harakiri. Artinya dengan harakiri dia ingin membuktikan bahwa kalian boleh menganggap saya koruptor, tetapi saya dengan harakiri ini adalah membuktikan bahwa saya tidak korupsi, kan gitu. Kalau kita kan wah macam-macam. Baju orang belum memalukan. Misalnya kita ada dulu Angelina Sondakh, misalnya minta maaf lah nama, tapi ini kan sudah terbuka. Korupsi sekian 4,8 miliar. Terus dalam bentuk ini nih. Terus ada yang curi mangga 3 bulan. Masa hukumannya sama? Ya, kalau disuruh milih, mana kamu mau milih? Nyuri 4,8 miliar atau nyuri mangga? Orang pasti akan milih ini. Tetapi kalau sistemnya dibangun, nah tidak hanya dimiskinkan, artinya harta-harta koruptor itu diambil, disita oleh negara dan digunakan untuk pembiayaan pembangunan, orang akan takut. Ngapain saya korupsi, capek-capek kerja. Nah, korupsi ini kan tindakan yang rumpere. Rumpere itu mengambil sesuatu atau kalau dalam istilahnya itu tindakan buruk, tindakan yang berbau, tindakan itu istilah korupsi. Ngapain saya korupsi? Toh akhirnya saya dimiskinkan oleh negara. Nah, ketika pembelajaran itu sudah ada, nah dalam praktek penyelenggaraan negara, saya yakin itu menjadi praktek baik untuk orang tidak mengikuti atau tidak melakukan tindakan korupsi. Jadi yang kita dorong sekarang ini adalah bagaimana pemerintah itu betul-betul membangun sistem dengan cara itu tadi, praktek nyata bahwa dengan korupsi akhirnya orang akan kembali nol. Gitu. Nah, supaya apa? Capek-capek dia korupsi toh akhirnya sehingga orang akan mendapat efek jera. Udah kalau begitu I work saya bekerja baik, saya bekerja ikut aturan saja, sehingga saya bisa hidup enak, saya tidur tenang dan melaksanakan tugas seperti yang dituangkan dalam tupoksi kita gitu. Kira-kira seperti itu. Zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM. Saya ke Pak Agus.
instansi kementerian atau lembaga ini berlomba-lomba untuk mendapatkan predikat WBK, WBBM karena menurutnya itu semacam prestis tersendiri ketika lembaganya atau kementeriannya mampu mendapatkan predikat tersebut. Setujukah dengan hal ini, Pak? Setuju, sangat setuju. Tapi implementasinya ini kan, implementasinya yang paling sulit. Baik. Karena memang itu undercover-nya kan masih belum terendus nih. Maka saya bilang tadi kenapa kita perlu reformasi. Jangan terus-menerus ditekan lah itu yang namanya TNI, Polri, BUMN, PNS. Harus ada yang lain juga. Partai politik lah terutama yang harus direformasi. Mereka ini kalau sudah kayak gitu tuh dia juga tidak bisa lari kemana. Tapi ketika ada orang lain yang membutuhkan tanda tangan dia, jabatan menteri, jabatan politis, jabatan kepala daerah, jabatan politis. Coba bandingkan sekarang yang ditangkap KPK, banyak PNS atau banyak politis. Bandingkan aja, banyak kepala daerah atau yang PNS ini, ya itu dan jumlahnya. Nah itu kenapa tidak menjadi penyadaran? Maka betul kata Bang Herdi tadi. Yang tiga udah oke, ketika tatarannya korupsi ini, aduh jangan dulu deh gitu ya. Kita sudah lelang pakai online, tapi saya dari hasil pemeriksaan online itu juga bisa dikotak-katik manusia. Di jam sekian kamu masuk ya, hanya dikasih 1 menit untuk upload, masuk dia. Semua bisa dimainkan. Jadi sistem itu dibuat sebaik mungkin. Kemudian sistem punishment-nya tadi, lah kalau orang sudah dimisinkan, dinolkan, semua harta disapu bersih, tinggal apa yang dipakai di badan. Menjadi budaya itu. Jepang harakiri, bunuh diri berarti kan. Nah, di kita budayanya belum ada seperti itu karena diciptakan. Coba tadi sudah disampaikan contoh, ke teroris sudah selesai. Kita tidak tahu ada tertangkap teroris. Nah, ada juga misalnya kalau kita selain itu narkoba. Narkoba itu kalau dianggap extraordinary crime, penanganannya juga memang hukuman mati, tapi pencegahan gini. Yang sering belum dilakukan adalah gini, itu barang kan ilegal. Kenapa tidak dimusnahkan 1 kali 24 jam ketika ditangkap? Oh ini untuk pembuktian di pengadilan. Pengadilan itu kan cukup diambil 10 gram sampling cukup, kemudian yang lain dimusnahkan. Itu saya sudah sampaikan kepada para pengurus di BNN, para atasan-atasan lah di tingkat Kalimantan Barat. Pusat lah yang menentukan. Kalau memang betul peredaran narkoba itu mau seperti itu, ayo musnahkan, tangkap, musnahkan. Sudah tahu barang ilegal nih, jangan dijadikan bukti lagi bahwa ini 1 kilo loh, 1 ton loh. Jangan dibiarkan menguap. Iya. Tidak jelas. Ambil 10 gram sampling, buat berita acara, musnahkan sekitar kita ini tidak pernah jerak. Karena apa? Ada kepentingan duit di situ. Ada kepentingan duit, ya, ada kepentingan backing di situ. Sehingga kalau kita bicara seperti ini aja, tidak setiap orang mau dengar. Nah, Pak Agus, hal yang samakah antara narkotika dengan korupsi? Ada duit di situ. Ada duit di situ. Ketika ada duit, siapapun pasti ada di situ. Nah, yang saya sedihkan tadi bahwa kita ini umat Muslim terbesar, ngaji hajinya tidak tercermin dalam situ. Jadi tamak, hedonisme ini loh, ya. Hedonisme harus beli sepeda harga sekian ratus juta. Nah, ketika itu kewajiban yang namanya zona integritas semuanya dibebankan kepada ini sekarang ini vertikal semua nih, TNI, Polri, Kejaksaan, rata-rata vertikal nih. Yang daerah belum nih Bang, baru contoh ya, Singkawang, baru percontohan nih pemerintah daerah. Tapi saya bilang bahwa harusnya partai politik dong. Tapi yang ngetok, yang buat undang-undang siapa nih? Kan partai politik nih. Kalau ketika ada reformasi politik, mungkin sudah tidak ada itu dana aspirasi, apa segala macam, reformasi, kepengkaderan. Sehingga partai politik ini bisa mengusung pimpinan yang sudah tidak pakai nyawer. Ini kalau pilkada berapa M? Nah, kan itu sudah bukan sesuatu yang aneh tuh. Berapa pilkada sekian M untuk ini. Lah M-nya ini yang sudah nyata nih Bang. Yang M ini nanti dia balik modal diambil dari proyek. Ini kan nyata nih. Betul. Loh kok kita ndak ngopeni yang ini, apa ndak ngopeni? Diurus yang ini loh. Udah sepakta nih setiap pilkada. Tanya berapa partai politik? Oh, ndak ada, ndak mungkin. Tanda tangan berapa M? Nah itu kan ndak diadakan reformasi itu. Untuk calon. Lah ngambilnya nanti dari mana? APBD, APBN.
Ayo mau ngomong apa sekarang orang? Dari mana kembali modal? Yang modalnya siapa? Semua itulah, maka faktor utamanya sudahlah integritas yang tadi TNI Polri Pegawai itu sudah buat saya sudah selesai. Tinggal pindah lagi ruangnya, reformasi partai politik, zona integritas. Artinya jangan menunggu kementerian dan lembaga tuntas semua. Ya, ini juga berbalik. Dimulai dari sini. Beranikah? Beranikah? Question mark. Beranikah reformasi partai politik sehingga dia bisa tidak ada proses pencalonan pilkada dan lain sebagainya itu. Karena bagaimanapun juga, ketika satu kepala daerah ini naik, ini pasti ada ini, walaupun itu seperti bau wangi ini. Pasti ada nih, ini ya kan, ini begitu loh. Nah, yang senyata-nyatanya setiap tahun terjadi inilah yang kita harus satu fokus itu aja. Maka pemimpin yang terpilih, contoh, saya ingat dulu Umi Ridiawati itu ketua KPU Kalbar dulu. Ketika mereka ada kunjungan ke Washington waktu itu, dia ketemu wali kota. Jadi wali kota, dia nanya sama wali kota. Pak Wali Kota, bahasa bebasnya, fasilitas apa yang dapat dari pemerintah? Dia balik bertanya, maksud Anda apa? Fasilitas, mobil ini. Oh no, ini mobil saya sendiri. Nggak ada gaji saya sendiri. Mobil sendiri, ini saya sendiri. Maka ketika kita nonton film itu ya, polisi ke kantor pakai mobil sendiri, kemudian dia patroli pakai mobil Jadi wali kota yang di Washington itu dia bilang, nggak ada fasilitas negara yang macam kita ini, mobil harus ganti setiap berapa tahun, nggak ada, ini mobil saya, kata dia. Segitunya tuh. Kalau itu berlaku di Indonesia mungkin tidak banyak yang menjadi wali kota dan gubernur, Pak. Dan di sana yang mau jadi wali kota gubernur adalah memang nggak ada lagi pamrih selain mengabdi kepada pelayanan publik yang baik. Beda. Kita mau berapa tahun lagi nih? 245. Baik, Pak Erdi. Ya. Perlukah ASN dalam arti luas dan masyarakat untuk bersuara meminta kepada pemerintah untuk juga melibatkan politik terkait WBK ini? Ya, ketika KPK membuat satu studi tentang waktu itu KPK kemudian UNESCO United Nation yang kebudayaan itu membuat semacam kajian dan masyarakat Transparansi Internasional melakukan kajian, maka diperolehlah 3 zona atau wilayah yang korupsinya paling besar. Nah, salah satunya itu tadi partai politik, betul kata Bang Agus, itu batal partai politik. Nah, sejak itu kita melalui UNFGI waktu itu University Network for Government Innovation sudah menyuarakan bahwa salah satu ruang yang perlu ditata sedemikian rupa untuk mengurangi efek korups itu adalah pada partai politik. Mengapa? Regulasi itu memang dibuat dari sana. Ketika regulasinya itu tidak menguntungkan, nah kemungkinan itu akan tidak terbahas dan bahkan mungkin tidak muncul sebagai program legislasi nasional kalau di tingkat pusat, daerah, provinsi dan kabupaten di tingkat. Nah, oleh karena itu saya setuju, makanya negara kemudian memberikan bantuan keuangan kepada partai politik. Nah, tapi itu juga belum menyentuh esensi dari ingin menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN. Nah, ke depan memang harus kita dorong terus, bahwa bila perlu ya kawan-kawan NGO, nah kita minta untuk ngetemnya di DPR sana, ya kan, mau ngetemnya di DPR, nah supaya bisa dengan leluasa melihat. Nah, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 berapa tentang keterbukaan informasi publik? 2008. Nah, ketika ada dana publik di situ, maka publik boleh tahu dong. Nah, kan gitu. Udah ini kan muara dari
penyelenggara. Jadi undang-undang yang tentang yang secara teknis itu adalah Undang-Undang Nomor 328. Kemudian ada undang-undang tentang pelayanan keterbukaan informasi publik itu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Kemudian setelah itu ada Undang-Undang Nomor 25 tentang pelayanan publik. Ini adalah sebenarnya regulasinya berbeda tetapi muaranya sama itu, yaitu pelayanan yang berkualitas sehingga orang publik bisa melihat arti dengan kenapa harus satu pintu. Ini kan produk dari turunannya. Ada tidak hanya satu pintu sebenarnya produknya itu. Ada citizen charter misalnya, artinya merajakan pelanggan. Ya, artinya gini, macam saya di dosen, begitu dengan COVID, melamun di kantor tak ada orang. Jadi rasa-rasanya tak bermakna juga. Artinya barulah kita sadar bahwa dosen tidak ada apa-apanya kalau mahasiswa tidak ada kan gitu. Nah, itu yang penting. Kita masih akan membahas dan pemirsa pastikan Anda tetap bersama kami. Kita akan membahas tentang WBK dan WBBM itu bagaimana mendapatkannya, dan ingat, bersuaralah untuk berusaha partai politik masuk dalam sasaran WBK. Usai jeda kami kembali. Bangsa Indonesia memiliki keragaman bahasa dan budaya. Keberagaman itu menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara yang paling indah di dunia. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita bersama untuk memelihara keberagaman itu. Dan dalam konteks itu, mari kita nonton TVRI, sebab TVRI sebagai media pemersatu bangsa. TVRI, media pemersatu bangsa. Masih di Bincang 56, bahasan yang menarik, namun tentu saja kita berharap bahwa bahasan ini menjadi katakanlah pencerahan bagi bersihnya negara dari korupsi. Saya kembali ke Pak Agus. Bagaimana kementerian dan lembaga mampu mendapatkan predikat zona integritas menuju WBM dan WBBK? Kalau untuk WBK dari mereka yang sudah menyampaikan testimoni ke kami, wilayah bebas dari korupsi itu berat tapi gampang. Berat, makanya pengadilan negeri, Polres, Singkawang, Pontianak, dan itu mudah. Tapi berat tapi bisa dicapai. Nah, ketika sudah sampai ke WBK, mereka kan WBBM nih. Betul. Itu ada yang harus dicapai, tapi menurut mereka ketika mereka menuju sana sudah diusahakan, tapi belum mencapai ya, seperti Polres Singkawang. 2 kali mereka ikut, belum bisa sampai, sehingga mereka bingung apa yang harus kami perbaiki, karena dari Menpan tidak ada kurang ini. Catatan ini harus perbaiki, seperti kami kalau menilai kepatuhan. Ini kurang ini loh, standarnya, waktunya, komitmennya. Nah, kalau itu yang terjadi, antah berantah bila selesainya. Karena menerka-nerka begitu. Ya kalau begini ya ada dusta dia. Kalau betul bahwa untuk meraih WBBM itu orang nggak tahu apa yang harus dilengkapi. Itu seperti menebak berapa orangkah di balik layar ini. Macam mana? Bagaimana itu? Ya kalau itu betul terjadi, maka semestinya juga Kemenpan mengubah pola itu. Kita kan mau percepatan. Ya. Maka tampilkan ini yang di sini, kalau ini kurangkan. Seperti orang menilai kan, yang dinilai adalah A, B, C, D, E, F, G. Maka penuhilah supaya ini, kriterianya ini. Nah, kalau orang sampai enggak ini menurut mereka loh ya, tapi kalau
mereka sudah melakukan kemudian tidak tahu apa yang harus diperbaiki, ya saya menjadi pesimis untuk menjadi WBBM secara cepat, karena memang kalau sudah sampai di WBK itu suatu prestasi yang baik ya. Tapi kalau Pemda ini belum banyak ya, baru Singkawang jadi percontohan, Pontianak dan provinsi sudah belum ya. Karena di Pemda ini terlalu banyak yang dinilai, banyak dia dinas-dinasnya lain lagi kan. Kalau di Polres kan itu ya tidak terlalu besar dia dan sifatnya vertikal, mungkin bertahap nanti. Dan posisi peran Ombudsman sendiri di mana? Kami ini kalau WBK, WBBM ini dari yang sekarang ini paling memberikan penguatan bahwa WBK, zona integritas untuk menuju WBK, WBBM itu jangan sekedar seremoni, tapi sampailah kepada komitmen pelayanan yang sebenar-benarnya pelayanan. Ini kan sulit ini, karena memang dari prakteknya komplain handling masyarakat ini memang sudah ada kemajuan, tetapi kalau dia bisa memperluas lagi kecepatan pengaduan bagi masyarakat itu baik ya. Contoh-contoh misalnya belangko KTP kosong itu kan vertikal ya, belangko kosong. Kemudian kalau untuk di Polres itu yang paling berat reskrim yang paling berat. Karena itu reskrim itu kan ketika ada eksiden dugaan terjadi tindak pidana, reskrim itu bekerja, tapi bagaimana kita mau supaya ini melayani, karena memang reskrim itu bekerja dari penyelidikan, penyidikan, baru ditingkatkan terus. Itu agak ada faktor yang menyebabkan misalnya satu laporan tidak bisa ditindaklanjuti karena kekurangan alat bukti. Masyarakat maunya enggak bisa Pak, pokoknya. Nah, dari pengalaman kami ada tipe pelapor yang sulit. Polisi mintanya dipenuhi A, B, C, D, E. Nah, masyarakat yang ini versi dia saya sudah seperti itu, akhirnya tidak cocok, lapor kepada kami. Kemudian kami bilang mereka sudah menindaklanjuti laporan sesuai ketentuan. Nah, masyarakat saya pokoknya ya macam-macam. Itu dinamika. Tapi pada umumnya sekarang polisi sudah dari yang 3-5 tahun yang lalu udah sangat maju ya. Keterbukaan memberikan keterangan tuh cepat sekali di mereka. Baik, Pak Erdi, peran masyarakat. Tadi saya bertanya peran Ombudsman terkait dengan WBK, WBBM. Sementara peran masyarakat untuk mengawal pemerintahan yang bersih seperti apa Pak Anda melihatnya? Ya, sampai dengan hari ini direct rule, peran langsung itu saya belum menemukan. Tetapi melalui NGO itu ada. Tetapi peran itu hanya pada pemberantasan pemberantasan korupsi. Nah, bukan pada wilayah WBK, zona integritas segala macam. Justru publik belum paham benar itu. Cuma dites saja kalau tidak percaya. Rasanya apa sih WBK? Wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tidak paham masyarakat tuh. Nah, yang paham itu adalah NGO. Nah, oleh karena itu we are starting from, kita bermulainya dengan elitnya masyarakat ini. Elitnya masyarakat itu siapa? Itulah NGO yang selama ini concern pada pada korupsi, bisa kita tarik untuk terlibat dan mengawasi WBK, WBBR ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, sebenarnya saya tidak begitu appreciate sebenarnya dengan WBR itu dah automatically. Nah, ketika ada dana publik di situ sesuai dengan undang-undang nomor 14 2008 tadi, sesuai dengan undang-undang nomor 28 2199, itu automatically enggak usah lagi. Ini kan istilahnya cari muka gitu. Kalau ini menurut kami karena orang dinilai. Dan harus dinilai terus dibesak-besarkan. Berarti kalau di situ tidak, di tempat lain gimana? Bersih dari korupsi kan gitu. Akhirnya publik melihat, oh berarti kalau di tempat itu aja yang tak ada korupsi, tempat lain bebas korupsi, kan begitu. Nah, oleh karena itu kita maunya semuanya serentak menyatakan bahwa semua wilayah adalah wilayah kerja birokrat ya, kantor pemerintah itu adalah WBR, wilayah bebas WBK, wilayah bebas korupsi. Semuanya juga adalah wilayah
birokrasi bersih dan melayani. Semuanya jangan. Jadi jangan kesannya minta cari muka, nanti habis mukanya itu. Saya bertanya terakhir ke Pak Agus, jangan-jangan benar masyarakat menilai bahwa kementerian lembaga yang sudah WBK itu memang bebas dari korupsi, sementara yang masih berjuang untuk mendapatkan WBK memang belum berhasil karena masih ada korupsinya. Ya, yang susah yang gitu, jadi paradoks dia ya. Kami sudah ada WBK, nah gitu, maka enggak juga, enggak seperti itu. Nah, kalau dia dalam tataran penilaian-penilaian ini dan yang menilai hanya Kemenpan, kemudian tanpa bisa di perangkat-perangkat yang lainnya, maka nanti penilaian ini menjadi absurd ya, menjadi ketika di situ ada korupsi. Kayaknya tidak nyambung nih kan. WBK sudah lewat, WBBM sedang dalam proses, ketika ada korupsi gimana nih? Mestinya kan statusnya dicabut. Ketika ada ini statusnya dicabut. Nah, yang mencabutnya siapa nih? Kemenpan cabut. Ada korupsi cabut, ada korupsi cabut. Dan memang tidak mudah gitu. Tapi kita kan maunya yang besar, yang korupsinya bukan sekedar WBK, bukan sekedar WBBM. Yang besarnya bahwa kerja-kerja besar itu yang saya bilang tadi, kerja-kerja yang masih kita memerlukan komitmen dari kepala-kepala tadi. Nah, komitmen-komitmen ini rakyat di mana posisinya gitu. Kalau sudah misalnya rakyat apatis, kita mau ngapa-ngapain juga sulit ini, kita gitu. Kalau bagi kami di Ombudsman adalah satu saja yang paling penting, ketika masyarakat melaporkan keluhannya, maka siapapun di situ, dinas, pertanahan dan lain sebagainya itu segera merespon. Tapi ternyata tidak gampang. Pertanahan Kuburaya itu adalah rekor di tingkat nasional dalam 3 besar yang permasalahannya paling banyak. Menerima aduan masyarakat. Iya, pertanahan, kantor pertanahan. Kantor pertanahan bisa itu tercipta karena apa? Sekolah juru ukur kita cuma 1 di Jogja. Kalau politikalnya bagus kan di setiap provinsi jadikan sekolah juru ukur. Supaya ketika orang ukur, pelayanan publik 1 orang 50 orang, 1 hari 50 orang yang mohon, juru ukurnya kalau ada 100, dia bertanya, di mana Pak membiayai juru ukur? Oh, kan bayar. Kan bayar. Orang bekerja berdasarkan sistem bayaran. Gaji tidak penting. Coba tanya mereka. Orang juru ukur itu sudah terjadi. Juru ukur itu dari ukurnya gaji tidak digerak kok. Uji aja. Baik. Pak Agus Priyadi, perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Barat, dan Bapak Erdi selaku akademisi, terima kasih untuk waktunya. Tidak terasa 60 menit sudah kita bersama. Walau belum banyak yang bisa kita bahas, kita baru bahas kulitnya, dan tentu saja kita berharap ini didengar oleh masyarakat, didengar oleh pemerintah bagaimana membersihkan negara dari korupsi. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah bahasan kita pada hari ini. Zona integritas tentu saja menjadi prestis tersendiri bagi kementerian dan lembaga. Selamat kami ucapkan kepada kementerian lembaga yang sudah mendapatkan WBK dan WBBM, tetapi tugas Anda belum selesai. Masyarakat masih menantikan pelayanan Anda yang bebas dari korupsi. Saya Sulawati Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erdi, terima kasih Pak Agus.